Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat bertemu pada podcast yang mengangkat berbagai isu strategis untuk pembangunan daerah khususnya Kabupaten Bombana. Selamat bergabung di podcast kami, Bombana Bercerita, bersama dengan saya, Erina yang akan menemani. Baik, tema podcast kita pada episode kali ini sangat menarik sekali, yaitu membangun negeri melalui program teritorial TNI dari desa untuk Indonesia. Suatu kehormatan bagi kami di episode kali ini dapat menghadirkan dua tokoh penting yang selama ini berada di garda terdepan khususnya untuk pemerintahan Kabupaten Bombana. Baik, mohon izin saya menyapa tamu kehormatan kita. Narasumber kita yang pertama telah hadir bersama kita, yang terhormat Bapak Bupati Bombana. Terima kasih. Bapak Insinyur Haji Burhanuddin MSI, yang selama ini terus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana. Kemudian saya menyapa narasumber kita yang kedua, mohon izin Bapak. Telah hadir bersama kita Komandan Kodim 1431 Bombana, Bapak Letnan Kolonel Armet Mulyadi Sarjana Hukum, yang melalui program teritorial TNI telah hadir menjadi mitra Kabupaten Bombana, Bapak ya. Baik, izin Bapak, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Bahagia. Jangan lupa bahagia Bapak ya. Bahagia. Terlihat dari senyum dan ekspresinya Bapak yang begitu luar biasa Bapak ya. Baik, saya ke Pak Dandim. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana anggota Bapak aman? Aman. Masya Allah. Alhamdulillah Pak ya. Baik, selamat datang Bapak, kami ucapkan sekali lagi di podcast kami kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Dandim telah meluangkan waktu untuk hadir memberikan arahan, kemudian berbagi cerita dan pengalaman serta gagasan Bapak dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bombana. Baik Bapak, ini kan saya sebelum memasuki segmen pertama kita Bapak membahas tentang program teritorial TNI ini Bapak. Selama ini kan yang kita dengar di masyarakat awam itu tentang TNI, ini hanya memiliki tugas untuk kedaulatan, menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia saja Pak ya. Tapi di balik itu mereka tidak memahami ternyata ada banyak tugas yang telah diembankan kepada Bapak-Bapak TNI kita ini Bapak Bupati. Baik, tanpa berlama-lama mungkin mohon izin Bapak Bupati, Bapak Dandim, kita berbincang-bincang. Saya buka dengan segmen pertama Bapak ya. Jadi di segmen pertama ini kita akan berbincang tentang program teritorial TNI yang berada di Kabupaten Bombana Bapak ya. Saya ke Pak Dandim dulu ini, izin Pak Bupati. Bapak Dandim, ini kan program teritorial TNI ini kan banyak Bapak ya. Ada jembatan Manunggal, kemudian ada Manunggal air bersih, ada gotong royong, ada bahkan ketahanan pangan Bapak ya. Kemudian bahkan sampai mengurusi masalah stunting. Nah, pertanyaan saya Bapak begini. Silakan. Mengapa program teritorial yang seperti saya sampaikan tadi penting, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Mohon izin Pak Bupati. Jadi program pemerintah untuk teritori sangat penting, di mana sesuai dengan filosofinya untuk teritorial adalah sistem pertahanan semesta. Jadi di mana di situ ada ruang, alat juang dan kondisi juang, yang di mana kemanunggalan TNI sangat penting dengan masyarakat, di mana rakyat adalah ibu kandung dari TNI. Insya Allah. Oh begitu Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Bupati lagi nih. Izin Pak Bupati sebagai kepala daerah. Ini kan dari program-programnya yang telah dilaksanakan. Contoh mungkin ada jembatan Manunggal Bapak ya, yang dibangun di Toburi Bapak ya kalau saya tidak salah. Di Rompu-Rompu Rompu-Rompu dan Toburi. Ya baik.
Apa perubahan yang paling nyata Bapak setelah jembatan ini selesai? Apakah mungkin dari sisi pendidikannya, kesehatannya, atau bahkan dari sisi yang lain Bapak? Silakan. Ya, jadi Pak Dandim, Ya. terima kasih. Ini hostnya juga luar biasa. Pada prinsipnya sebagai pemerintah daerah ini sebenarnya yang paling utama menjadi tujuan utama kita untuk ada di kabupaten ini untuk membangun masyarakat. Iya. Tugas utama kita bagaimana pemerintah itu hadir di tengah-tengah permasalahan masyarakat dan memberikan Iya. solusi. Betul sekali. Nah, oleh sebab itu keberadaan TNI yang saat ini telah berkarya. Ya, Salah satu karya yang disampaikan Pak Dandim tadi itu adalah membangun jembatan. betul. Ini akses yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi atas nama pemerintah tentu kita berharap kolaborasi ini selalu terjadi. Terjalin. Ya. Karena apa yang dibangun oleh TNI ini benar-benar langsung menyentuh masyarakat. Contoh tadi jembatan. Betul. Jembatan itu bukan hanya sekedar menyambungkan antara satu wilayah ke wilayah yang lain, tetapi di situ kita meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah dalam hal ini TNI benar-benar hadir di dalam Di tengah-tengah di masyarakat. tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi. Betul. Nah, ini yang menjadi kebanggaan saya bahwa kehadiran TNI ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat membantu pemerintah daerah dalam rangka menjalankan visi misinya dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah dengan TNI ini berkolaborasi tujuannya khusus satu untuk ke masyarakat. Betul sekali, betul ya. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Ya. Luar biasa memang Bapak ya, memang ketika 3 stakeholder ini disatukan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah programnya, kebijakannya, TNI dan Kemudian masyarakat bersatu menjadi satu kesatuan. Ini menunjukkan satu kekuatan. yang besar. Nah, Masya Allah, betul sekali Bapak ya. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Ya. Dandim. Terus satu lagi pertanyaan Ya, saya silakan. Bapak ke Pak Dandim kembali. Silakan, Bapak Bupati ya. Pak Dandim, jika masyarakat bertanya begini, Ya. mengapa TNI ini harus membangun jembatan? Padahal tugasnya mereka kan hanya mengurus katanya negara. Iya. Kira-kira menurut Bapak satu kata Pak, tidak perlu terlalu panjang. Oh, iya. Silakan. Jadi begini, ya terima kasih Pak Bupati. Ya. Jadi pada dasarnya tugas pokok TNI selain OMB itu ada OMSB. Salah satu poinnya adalah tugas pokoknya membantu tugas pemerintah daerah di wilayah. Jadi dalam hal ini keberadaan kita ya, tugasnya untuk membantu pemerintah. Ya, dalam hal ini ya yakinkan bahwa negara hadir dengan adanya kita seperti yang disampaikan tadi Bapak Bupati. Jadi kita di wilayah harus turun ke lapangan. Jadi betul-betul menyentuh dengan masyarakat. Pak ya. Jadi dengan adanya kita menjadikan kita itu solusi di tengah kesulitan masyarakat. iya, betul sekali. Demikian. Oh iya, baik, Ya. baik. Terima kasih Bapak Dandim yang begitu luar biasa, Bapak ya. Baik, saya ke segmen 2, Bapak. Ya. Ini kan kalau kita berbicara masalah pembangunan Bapak Bupati, Bapak Dandim, sudah pasti akan ada cerita Bapak ya. Ya. Jadi saya ingin mengulik nih cerita di balik pembangunan jembatan Manunggal. Saya ke Rompu-Rompu Bapak ya. Ya, silakan. Kebetulan saya kemarin, mohon izin Pak Bupati, saya sempat mengambil podcast di Rompu-Rompu. Ya. Dan saya melihat luar biasa sekali Bapak TNI kita di sana. Nah, saya ingin Bapak bercerita ke penonton, bahkan pendengar kita yang menonton ini Bapak kita punya podcast. Pada saat di hari pertama pembangunan jembatan itu, apa ketika Bapak turun ke lokasi, apa yang Bapak lihat dan apa yang Bapak rasakan? Baik, terima kasih. Pada saat saya pertama turun ke lokasi, itu kami berbincang dengan masyarakat sekitar. Jadi disampaikan bahwa untuk jembatan itu yang semula anak-anak bisa lewat di situ,
Jadi itu akses ya. untuk akses anak-anak sekolah, kemudian masyarakat yang lewat membawa hasil taninya. Iya, betul. Dalam hal ini itu kan banyak masyarakat yang mengangkut gabah itu, hasil tani. Jadi itu ada dengan adanya lokasi awalnya itu pada saat musim hujan itu ininya naik, Bang. Debit airnya ya, debit airnya. Kemudian mungkin untuk selama ini jembatan yang sudah ada, yang sudah dibangun secara swadaya itu mengalami kerusakan. Jadi untuk anak-anak karena takut mungkin hanyut, jadi harus memutar ke desa lain yang ada di situ. Sehingga cuman kita ada program dari Bapak Dasar dalam hal ini TNI untuk melaksanakan pendataan jembatan, ya, dalam ini jembatan perintis, jembatan perintis Garuda, sesuai dengan yang diamankan oleh Bapak Presiden. Ya. Kita membantu masyarakat. Karena itu kita bangunlah jembatan perintis yang ada di Rompu-Rompu ini. Oh baik Bapak. Kalau saya tidak salah Pak Dandim namanya jembatan Garuda ya? Ya, jembatan perintis Garuda. Oh baik. Oh iya. Jadi jembatan perintis Garuda, izin Pak Bupati. Baik Pak Dandim. Saya ke Pak Bupati lagi. Ini kan progres pembangunannya sudah 100% Bapak ya. Khusus ada 2 unit jembatan yang sudah dibangun ya, sudah 100% Pak Dandim ya. Tepatnya di mana itu Bapak? Rompu-Rompu sama apa satunya? Di desa Rompu-Rompu dengan desa Toburi. Oh baik, Toburi. Ini kan sudah kelar Bapak ya 100%. Setelah jembatan ini selesai Bapak, kira-kira perubahan apa yang paling cepat akan berubah? Jadi ya yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi lah. Ini tentu ini merupakan satu program yang luar biasa. Karena pemerintah daerah itu sebenarnya juga melakukan keinginan yang sama. Tapi ya di pemerintah daerah ini kadang-kadang punya keterbatasan. Betul, yang pertama akses untuk daerah-daerah. Ini yang paling saya salut ini karena kepekaan dari TNI untuk melihat sesuatu yang penting bagi masyarakat. Betul, yang Pak. mungkin saja pemerintah daerah selama ini belum perhatikan. Nah, kolaborasi inilah yang membuat saya sangat bersyukur adanya TNI dengan 2 jembatan yang sudah terbangun ini luar biasa. Dari pantauan saya melalui masyarakat, laporan-laporan masyarakat kepada desa, mereka menyatakan bahwa yang pertama yang paling dia syukuri bahwa mereka sudah merasa lagi tidak terisolasi. Iya, betul mereka sekali. sudah memiliki akses. Iya, Walaupun betul sekali aksesnya Bapak. hanya untuk kendaraan bermotor, roda 2. Terus kemudian akses terutama ini anak-anak kita yang tadinya sekolah ini hanya menyeberang sungai, tetapi karena jembatannya udah rusak, yang swadaya mereka, dia harus memutar beberapa kilometer. Nah ini sangat membantu dengan hadirnya jembatan ini, dia langsung bisa mengakses langsung. Nah ini merupakan satu kebanggaan kami dan apresiasi kami karena para petani sudah menyampaikan juga rasa terima kasihnya, terutama orang-orang tua murid, Pak Dandim sudah menyampaikan langsung ke saya bahwa dia mau berterima kasih langsung ke TNI, mau kemana, dan terutama karena ini juga menjadi ide yang luar biasa dari Bapak Presiden. Betul. Bapak Presiden di mana-mana pidatonya kami juga ikut mendengarkan dan mendapatkan berita bahwa tidak boleh lagi ada anak sekolah itu atau termasuk masyarakat yang tidak bisa terhubung dari satu daerah ke daerah lain. Nah, maka kami atas nama masyarakat dan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bobana Pak Dandim menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI, terutama Bapak Presiden yang membuat satu program yang luar biasa langsung menyentuh ke masyarakat, sendi kehidupan masyarakat. Betul, Pak. Ini yang luar biasa Pak Dandim. Dan ini kita berharap ini berjalan terus itu. Apalagi di zaman sekarang sedang efisiensi. Betul, Pak. Ada TNI datang masuk di dalam sela-sela kegiatan pembangunan kita, ini sangat artinya saling mengisi Pak Dandim. Ya. Oh baik. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Memang kembali lagi memang tugasnya ini begitu luar biasa Bapak ya. Pengabdian tanpa batas Bapak ya.
Baik, saya pribadi mengucapkan terima kasih Bapak. Karena kebetulan kemarin saya Pak sempat ke tempat itu Iya. dan Bapak saya bercerita sedikit. Iya. Di tempat itu pada saat itu ada buaya Bapak. Oh, luar. Jadi memang luar biasa pengorbanan Bapak-bapak TNI Pak. Mereka duduk di bawah pohon Bapak dengan begitu sederhana. Dan saya salut Pak dengan Bapak-bapak TNI kita. Luar biasa. Terima kasih banyak kembali Pak dan terima kasih atas partisipasinya untuk Kabupaten Bombana Bapak ya. Baik, kita ke segmen selanjutnya Bapak. Mau rehat dulu atau? Nah, lanjut. Baik, sekarang ini kita menuju segmen selanjutnya itu Bapak kita akan membahas tentang manunggal air bersih. Ya. Iya, ini kan program pemerintah yang dikucurkan oleh Bapak Presiden ini merupakan program prioritas kayaknya Bapak. Ya. Luar biasa Bapak Presiden kita ini sangat memperhatikan gitu, masyarakatnya Bapak, rakyatnya. Tidak ingin Bapak Presiden ini menderita rakyatnya Pak. Baik, saya ke Pak Dandim kembali, izin Pak Bupati. Pak Dandim, kalau boleh tahu sudah berapa titik ini sumber air bersih yang Bapak yang dikerjakan oleh TNI? Yang sampai saat ini yang sudah dikerjakan yang sesuai dengan program Bapak Kasat yang di rompo-rompo dengan Ikomol itu Pak yang sudah dikerjakan. Itu kan secara langsung untuk air itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Iya. Mungkin saat kedepannya kita saling berkolaborasi mungkin Pak. Mungkin nanti kita upayakan lagi untuk ada titik yang selanjutnya. Karena itu sangat menyentuh dengan masyarakat, terutama seperti musim-musim kemarau nih Pak. Iya, betul sekali Bapak. Demikian. Oh baik, terima kasih Pak Dandim. Saya ke Pak Bupati kembali nih. Ini kan kalau dari sisi pemerintah daerah Bapak sebagai pemegang kebijakan yang berada di Kabupaten Bombana, ini kan apa kira-kira dampak panjangnya untuk kedepannya Bapak ketika air bersih yang kita dibantu oleh Bapak TNI ini sudah berjalan dengan baik? Jadi pada prinsipnya penyediaan air bersih, air sehat, sebenarnya saya sampaikan kepada teman-teman, penyediaan air sehat kepada masyarakat ini tugas utama pemerintah. Iya. Karena bukan saja hanya sekedar untuk kegiatan rumah tangga, tapi ini sangat berdampak dengan kesehatan berdampak pada sumber daya manusianya, bahkan karena air bersih tersedia sehingga berpengaruh dengan kesehatan. Iya, betul sekali Pak. Karena salah satu standar pelayanan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah daerah itu adalah penyediaan air bersih. Nah, ini juga menjadi program utama kita. Nah, kami bersyukur ternyata memang TNI ini juga masuk dalam hadir juga di situ Pak. Iya. Jadi kehadiran TNI ini benar-benar kami rasakan di daerah menjadi satu stimulan bagi pemerintah daerah bahwa apa yang kita rasakan, masyarakat rasakan selama ini yang dibutuhkan dengan keterbatasan mungkin juga pemerintah daerah yang belum sempat terjangkau, itu TNI masuk di situ. Betul, Pak. Jadi inilah kolaborasi yang sangat baik karena ketika pemerintah belum hadir di tempat itu, sementara itu menjadi kewajibannya, ada TNI masuk. Ada TNI yang ikut, ada TNI masuk. Berarti kita saling menunjang, saling mengisi, Bapak ya. Dengan berlakunya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini beberapa titik, ya kami terus terang merasakan satu kesyukuran karena masyarakat kita bisa mendapatkan air bersih dari bantuan yang dilakukan oleh TNI. Dan yang paling utama ingin saya garis bawahi, keberadaan TNI yang langsung masuk kepada masyarakat ini kembali menumbuhkan kembali rasa gotong royong masyarakat. Betul, iya. Ini yang paling utama. Iya, utama betul Pak. Selama ini menurut saya sudah mulai terkikis gotong royong dengan masuknya TNI, memberikan kebutuhan masyarakatnya dengan melibatkan masyarakat. Iya, betul. Kemudian berkooperasi dengan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kecamatan, desa. Ini akan memberikan satu nuansa baru dan kekuatan baru. Ternyata jiwa gotong royongnya masyarakat ini sebenarnya masih bisa dipicu oleh datangnya Bapak TNI untuk
menggairahkan kembali gotong royong ini. Betul Luar biasa. sekali, Terima kasih, luar biasa. Pak. Masya Allah, luar Kewajiban biasa kita ini. sendiri. Iya. Sudah tugas pokok kita, Pak. Iya. Sudah menjadi kewajiban kita membantu pemerintah daerah. Nah itu yang paling penting. Menurut saya itu yang sangat penting itu karena selama ini saya melihat ada kecenderungan masyarakat tidak lagi terutama masyarakat kota, Pak. Iya. Iya, Ya. betul. Masyarakat kota kita nanti, jadi kita berharap nanti bukan saja TNI masuk di pelosok-pelosok desa. Pelosok-pelosok desa. Kalau saya pengennya TNI juga masuk di kota-kota supaya menumbuhkan Iya, kembali. betul Pak. Rata-rata ini kan masyarakat kita ini mengharapkan misal membangun kebersihan lingkungannya. Kadang-kadang kita aparat sipil negara ini datang gotong royong depan rumah mereka, ya mereka tidak peduli. Iya, betul. Nah, mungkin dengan kolaborasi antara TNI ini nanti kembali menyemangatkan kembali ada gotong royong. Kalau kita kerjakan antara masyarakat, pemerintah dengan TNI luar biasa. Selesai semua Bapak ya. Selesai semua persoalan Bapak. Persoalan selesai. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali Bapak Ya. di segmen 2. Tapi ini pertanyaan terakhir Bapak di segmen 2 Ya. ke Bapak Ya. Dandim, izin Pak Bupati ya. Ini sudah dinikmatikah oleh masyarakat Untuk air bersihnya? masyarakat sudah banyak yang Nikmati. Oh, Masya Allah. Untuk ketika Bapak sudah melihat masyarakat menikmati, bagaimana perasaan Bapak dari sini? Untuk perasaan kami ya, Iya. waduh, untuk Sedih atau bagaimana Bapak? kami Senang. haru, Haru. kami senang melihat Masya Allah. masyarakat menikmati air bersih. Oh, iya, betul sekali. Mungkin bagi orang yang lainnya yang terbiasa airnya terbadam, mungkin itu hal yang biasa. Oh, iya. Tapi mungkin kalau yang baru menikmati air Iya. bersih apa ya, Iya. itu suatu keniscayaan Iya. yang harus disyukuri. Baik. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali di Bapak Bupati ini kita Ya. ini Bapak Bupati ya. Saya kembali ke Bapak Bupati Ya. lagi nih. Nah, saya kayak terharu juga Ya. Pak mendengar ini. Luar biasa ternyata pengorbanan Bapak Bupati ini kita Bapak yang ternyata hadir di Bombana selama ini. Ya. Baik Bapak, saya ke begini pertanyaan saya mungkin ketika melihat TNI dengan kondisi saat ini, satu kata yang Bapak sampaikan kira-kira apa Bapak dalam hal pengabdian? Menjadi contoh. Masya Ya, Allah. satu. Masya Allah. Itu luar biasa Bapak ya. Dijadikan contoh Bapak ya, Contoh. panutan. Panutan. Jadi kerja ikhlas, pengabdian tanpa batas. Masya Allah. Itu contoh. Itu. Bagi kita orang sipil ini, tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali mencontohkan orang-orang yang ikhlas membangun, orang-orang yang penuh pengabdian. Itulah yang menjadi contoh kita. Karena kita ini seperti aparat sipil negara ini kan contoh hanya satu, bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat, Betul. melayani masyarakat. Iya. Kalau kita tidak punya keikhlasan, kita tidak punya jiwa pengabdian, itu sulit. Iya, betul sekali Saya Bapak. pastikan Iya. sulit. Nah, disitulah ketika kita menjadi pemimpin satu daerah atau satu kelompok, ketika apa yang kita lakukan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, disitulah kepuasan kita sebagai pemimpin. Masya Allah, betul Pak. Saya itu hanya, target saya cuma begitu Pak Dade. Jadi, saya tidak muluk-muluk, saya tidak mau menghitung berapa Betul. banyak bangunan yang kita bangun, berapa banyak halnya. Ya. Tapi ketika kita melihat apa yang kita bangun, apa yang kita dinikmati langsung oleh Oleh masyarakat, masyarakat, iya. disitulah kepuasan kita. Betul sekali. Betul, Pak. Saya nggak terlalu nggak butuh disanjung dan lain sebagainya. Tapi Betul Pak Bupati. saya hanya memuaskan bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang Betul, Pak. saya lakukan itu bisa langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat. Itulah kepuasan. Karena prinsip saya ketika kita bisa berbuat baik kepada masyarakat, maka insya Allah pasti akan berbuah kebaikan juga Kebaikan Pak. untuk Iya, kita betul, semua. betul. Nah, itu ya. Gitu. Masya Allah, Pak Bupati kita begitu mulia hatinya Bapak ya. Saya kembali teringat yang selalu membekas di pikiran dan hati saya ini Ya. ketika melihat Bapak Bupati, apalagi sekarang berhadapan dengan saya langsung. Ya, Saya selalu teringat Bapak jargon Bapak ini. ya. Apapun yang terjadi, jangan lupa bahagia Bahagia. Bapak. Nah ini yang selalu jadi motivasi buat Ya. saya Bapak. Sebenarnya saya hadir di tengah-tengah Bapak ini, saya agak grogi dan Ya. takut salah Bapak, mohon izin. Sama-sama kita ya.
Baik, saya rasa perbincangan kita untuk sesi ini cukup menarik Bapak. Boleh kita melangkah ke segmen selanjutnya Ya. Bapak? Baik. Baik, segmen keempat ini Yes. Bapak Dandim kita Silakan. ke ketahanan pangan. Ya. Mohon izin saya kembali ke Silakan, Bapak Pak. Dandim Silakan. kembali. Pak Dandim, sekarang kan Babinsa ini banyak kita lihat mereka berada di sawah. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ya, banyak kan sekarang kan sudah program dari TNI AD. Kita ikut Begitu. melaksanakan pendampingan di Pendampingan. masyarakat. Mulai olah tanah, Ya. penanaman dengan hasil panen. Hasil panen, iya. Termasuk mungkin pendampingan untuk sudah intensif seperti bulog itu Pak. Ya. Kita Betul. Iya. ikut pendampingan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Memudahkan ya Pak ya, Memudahkan memudahkan masyarakat. masyarakat kita. Pangan itu kan yang utama untuk Pangan. Iya betul sekali Masyarakat. Pak. sehingga kalau ada terjadi kesulitan ya kita harus menjadi solusi di tengah masyarakat. Betul. Jadi TNI itu hadir untuk memudahkan Bapak ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Dandim. Saya kembali ke Pak Bupati Ya. lagi. Pokoknya saya harus setelah Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Dandim. Tidak masalah Bapak ya, mohon izin. Apa? Iya. Kalau melihat sinergi pemerintah daerah dan Kodim untuk memastikan ketahanan pangan, apakah sudah terjalin Bapak selama ini? Setahu saya ini sekarang sudah dari kemarin itu Iya. sudah terjadi interaksi dan kolaborasi yang luar Iya. biasa. Oh iya. Jadi program prioritas nasional kita ini bagaimana Indonesia menjadi ketahanan pangan. Alhamdulillah di daerah kita ini memang potensi untuk pangan ini luar biasa. Nah, dengan kehadiran TNI ini yang masuk langsung ke masyarakat, bukan saja sekedar memberikan pembinaan, bahkan saya juga kadang-kadang pikir TNI juga sudah bisa menguasai teknik-teknik itu, Iya. teknik-teknik bagaimana menanam, bagaimana mengolah lahan. Tapi pada prinsipnya sebenarnya yang paling utama ini masyarakat ini dengan kehadiran TNI ada merasakan keamanan atau sesuatu yang nyaman Nyaman. Betul. karena merasa terlindungi oleh TNI. Kehadiran TNI ini memberikan pemahaman, memberikan rasa aman dan sekaligus bersatu sama petani. Nah ini yang membuat saya luar biasa ini kadang-kadang TNI kita ini kok semua multi talenta yang ada di sana. Jadi Harus serba bisa Bapak ya. serba bisa. Nah, inilah satu juga membuat keyakinan kami bahwa ketahanan pangan yang menjadi program utama Bapak Presiden kita untuk menjaga pangan kita di Indonesia ini, saya punya keyakinan ini akan berhasil karena semua kita antara TNI dan masyarakat, Iya. kemudian pemerintah itu semuanya bersatu untuk mengarah ke situ. Dan Betul kebetulan sekali, memang Bapak, ya. potensinya ada. Iya. Inilah dengan potensi yang ada dikelola dengan baik, kemudian pemasarannya baik, dan tentu mengangkat masyarakat penghasilan masyarakat, terutama masyarakat Betul sekali, petani. Iya. Kalau masyarakatnya sudah penghasilannya sudah normal, kemudian merasa terlindungi, sampai ya sudah, insya Allah masyarakat kita bahagia. Masya Allah. Kembali lagi masyarakat kita pasti bahagia Bapak. Baik. Satu lagi mungkin Bapak ya, masalah ketahanan pangan ini. Jika kita melihat 5 tahun ke depan ini Bapak, khususnya Kabupaten Bombana dengan adanya sinergi bersama TNI dalam hal ketahanan pangan Bapak, kira-kira bisa tidak menjadi Bombana ini menjadi salah satu lumbung pangan terbaik khusus Ya. Sulawesi Tenggara ini Bapak? Jadi gini, pangan kita yang ada di ini, jadi kan program yang pertama juga kami sudah launching kemarin, misalnya untuk ketahanan pangan 1 hektar per OPD, kemudian 5 hektar per desa sampai kecamatan. Nah termasuk TNI itu mengambil peran untuk membuka lahan-lahan untuk ketahanan Baik. pangan. Bukan hanya sekedar sawah, tetapi tanaman-tanaman hortikultura itu kita kembangkan. Nah, PAD kita atau penghasilan pemerintah daerah di khususnya Kabupaten Bombana ini yang paling besar itu dari sektor pertanian, Pak Dandim. Sehingga saya punya harapan besar
bahwa dengan kita mengelola pertanian, maka visi dan misi saya itu adalah Bombana memiliki berdaya saing berbasis agrominapolitan. Dengan agrominapolitan ini kita berharap dengan sumber daya yang ada, kemudian lebih dari 50% masyarakat kita ini berkecimpung di dunia itu, sehingga ketika kita mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana Padadim, dengan menyentuh ini juga sudah terangkat. Nah, tentu kita berharap ke depan dengan potensi agro dan minanya kita ini, tentu hanya satu keinginan saya agar hilirisasi itu ada di Bombana. Ya, dari hilirisasi potensi kita, misal padi kita, sawah kita kelola, kemudian nanti keluar dari Kabupaten Bombana itu sudah menjadi beras. Kemudian potensi kelautan kita, perikanan kita, ikan-ikan kita ini jangan langsung masuk di sini kemudian masuk dalam gabus bawa ke daerah lain. Kita mau diolah lah gitu. Jadi ada nilai tambah di situ, ada added value-nya, sehingga masyarakat kita, artinya saya punya cita-cita dengan program pemerintah dengan ketahanan pangan ini, saya mau melihat anak-anak petani itu bangga menjadi anak petani. Betul sekali, Bapak. Anak-anak nelayan itu bangga menjadi anak nelayan, Bapak ya. Sudah selesai tuntas itu. Masya Allah. Baik sekali, menarik sekali Bapak ya di segmen kita. Kita ke segmen selanjutnya lagi, Bapak. Masih ada 2 segmen ya. Yang selanjutnya itu kita berbicara tentang melawan stunting, Bapak. Ya. Saya kembali ke Bapak Dandim kembali ya, mohon izin Bapak. Ini kan sebenarnya kalau kita berbicara masalah stunting, Bapak, ini adalah ranahnya pemerintah daerah dan dinas kesehatan ya. Nah, kembali saya bertanya Bapak, apa yang TNI lakukan di dalamnya? Jadi seperti disampaikan Pak Bupati tadi, jadi kita di lapangan itu pendampingan. Jadi stunting ini kan salah satu kendala untuk apalagi ke depan kita cita-cita sesuai dengan visi misi Bapak Presiden itu Indonesia Emas 2045 yang tentunya itu untuk anak-anak generasi mendatang harus betul-betul diperhatikan untuk gizinya sehingga kendala-kendala stunting itu tidak menghambat sebenarnya cita-cita kita Bapak Presiden itu Indonesia Emas. Indonesia generasi emas Bapak ya. Betul. Jadi kita terus melaksanakan pendampingan supaya stunting itu dapat ditekan. Betul. Iya, betul sekali. Baik Bapak. Dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Baik, iya. Saya ke Pak Bupati lagi nih Pak. Jadi data stunting ini terus menurun Bapak. Saya punya data dari tahun 2021 Bapak. Mohon izin ini sebelum kepemimpinan Bapak ya. Tercatat 26,8% itu angkanya Pak, tinggi sekali Bapak ya. Dan di 2023 itu 30,4% Bapak. Dan selanjutnya di kepemimpinan Bapak di 2024 ini mengalami penurunan yang begitu signifikan hingga mencapai angka 17,7%. Kira-kira apa Pak? Program apa yang kita laksanakan sehingga angkanya ini begitu turun Pak dari angka sebelumnya? Silakan Pak Bupati. Ya, jadi tadi saya koreksi sedikit terkait masalah tugas dan fungsi. Sebenarnya bukan hanya dinas kesehatan. Jadi pola yang saya bangun bahwa mengatasi stunting, menurunkan stunting ini bukan pekerjaan hanya satu dinas. Betul. Saya minta semua stakeholder yang terkait mulai dari pekerjaan umum, perumahan, kemudian ketahanan pangan, beberapa semua kita libatkan untuk membuat satu program untuk bagaimana kita mengintervensi, pemerintah intervensi agar stunting kita ini bisa turun. Salah satu yang saya pernah lakukan di rumah sakit
saya juga membuat satu poliklinik khusus untuk menangani stunting. Sebab bukan hanya sekedar pencegahan, termasuk juga kita langsung masuk pada ketika anak itu sudah mengalami stunting. Iya. Jadi penurunan stunting ini, bahkan saya punya program, ada namanya Bapak Asuh. Bapak Asuh. Pak, Jadi ya. setelah kita melakukan inventarisasi daerah anak-anak kita di seluruh desa, saya minta kepada kepala desa coba lakukan inventarisasi mana anak-anak kita yang cenderung bisa masuk kena stunting maupun yang sudah kategori stunting. Jadi kita pantau terus, kita pantau lalu kemudian kita lakukan tindakan sampai dengan PKK pun saya libatkan. Iya. Supaya bagaimana, jadi bukan stunting itu bukan hanya sekedar gizi, termasuk pola hidupnya. Pola hidupnya Bapak ya. Terus kemudian bagaimana, kenapa kita harus masuk termasuk dengan PUPR ya, sanitasinya juga penting. Iya. Sanitasinya penting, kemudian gizinya, kemudian kesehatannya, menjaga kesehatannya, terutama ibu-ibu hamil. Iya. Semua ini, dan bagusnya lagi, ada babinsa-babinsa kita yang ada di daerah, yang dari TNI ini bisa kita memberikan berkolaborasi, membantu melakukan pendampingan. Pak. Ya, betul sekali. Inilah saya selalu menganggap bahwa keberadaan TNI ini sampai ke pelosok-pelosok desa menjadi satu stimulan bagi pemerintah daerah untuk lebih cepat programnya lebih cepat membumi, langsung ke masyarakat. Iya, ini harapan kita, ya, betul. Terutama stunting. Kita berharap stunting kita ini semakin ke depan semakin menurun, bahkan dengan target zero stunting di Kabupaten Bombana kita berharap ke depan 1 tahun 2 tahun ke depan kita berharap sudah zero. Baik, ya. Masya Allah. Semoga itu harapan kita bersama Pak ya, khusus untuk Kabupaten Bombana. Harapan bukan cuma harapan, tetapi kita harus kerja bersama-sama. Betul Pak. Doa dan harapan kita dan harus bekerja memang Pak ya. Baik, satu lagi Bapak mohon izin. Apa pesan Bapak kepada orang tua ini supaya lebih peduli terhadap kesehatan anaknya Bapak? Kadang-kala kan pemerintah sudah berbuat, tapi ternyata di rumah orang tua malah tidak peduli dengan kesehatan anaknya. Ya. Jadi sebenarnya menghimbau masyarakat itu terus kemudian mendampingi masyarakat untuk hidup sehat. Sebenarnya prinsipnya bahwa kalau menurut saya sih Bombana ini memiliki potensi yang luar biasa. Iya. Saya tidak punya pemikiran bahwa karena gizi mereka stunting. Iya, tapi ini menyangkut masalah pola hidup. Betul sekali. Oleh sebab itu, sekaligus kesempatan yang baik ini, Pak Dandim, saya minta kepada kita semua, stakeholder yang ada, mulai dari TNI, Polri, dan semua stakeholder, kita memiliki hak yang sama untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat. Bagaimana hidup sehat, bagaimana memanfaatkan lahan-lahan kita di sekitar rumah tangga kita dengan menanam tanam-tanam horti yang bisa dikonsumsi Bapak ya. Kemudian bagaimana ibu-ibu hamil kita ini punya kesadaran untuk datang ke puskesmas atau posyandu. Iya, betul. Jadi dari dini mereka sudah mengantisipasi, karena memang di posyandu itu kan sudah ada guidance untuk bagaimana kita ibu-ibu hamil ini, termasuk anak-anak yang usia 1000 hari ini, yang rentan terhadap stunting ini, sudah ada pembelajaran-pembelajarannya. Bahkan ada makanan-makanan bergizi di situ. Yang itu termasuk ini MBG-nya kita ini kan sudah masuk. Iya, betul Pak. Iya. Salah satunya itu kita manfaatkan. Iya, kita maksimalkan program-program yang ada, dibantu dan berkolaborasi dengan TNI. Saya punya keyakinan insya Allah masyarakat bisa menyadari dan bisa hidup sehat. Baik. Terima kasih pesannya yang begitu luar biasa memang, yang harus diperhatikan oleh masyarakat Bombana Bapak. Oke, baik Bapak, kita ke segmen, masih ada satu segmen lagi nih Bapak. Pak Dandim. Ini yang akan kita bahas adalah masalah karya bakti dan gotong royong Pak.
Saya ke Pak Dandim kembali Pak ya. Silakan. Kalau Bapak melihat kondisi kita ya di daerah Bombana khususnya ya, apakah semangat gotong royong masyarakat ini masih sekuat dulu Bapak? Kalau saya melihat untuk kondisi semangat gotong royong, pada dasarnya di Bombana masyarakatnya semangat gotong royongnya tinggi Pak. Tinggi ya. Makanya dengan adanya kita melaksanakan sama-sama sinergi dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri, ya kita bersama-sama dengan masyarakat beberapa yang sudah kita laksanakan karya bakti gotong royong, baik itu pembersihan yang kita laksanakan, itu masyarakat sangat antusias sekali. Ke depan ya kita tingkatkan lagi sinergi dan kolaborasinya sehingga kita ciptakan sesuai dengan Pak Bupati untuk menjadikan Bombana ini bersih. Nah, itu salah satu program juga dari Bapak Presiden Pak. Iya. Yang dulu pernah dicanangkan waktu kita di Korpe. apa ya, dengan baik itu pantai, apa ya, semua kita laksanakan kebersihan. Baik. Selanjutnya satu lagi mungkin Bapak Dandim ya. Selama kegiatan gotong royong itu dilaksanakan, Bapak kira-kira apa hal yang paling berkenan atau berkesan Bapak pada saat prajurit bekerja sama dengan TNI dalam kegiatan karya bakti? Ada tidak kesan yang Bapak lihat? Kalau kesannya sih banyak, bahkan sampai Pak Bupati berikut bersama-sama. Oh baik. Ini sampai ikut pembersihan dengan itu jadi satu. Begitu Pak ya. Tentara juga, ya, sama-sama kita. Jadi selalu seiring sejalan, mohon izin Bapaknya seiring sejalan nih. Sampai Pak Bupati langsung di lapangan. Turun langsung Bapak, Masya Allah. Baik, saya ke Pak Bupati nih. Apakah Bapak melihat ini kegiatan karya bakti ini mampu memperkuat hubungan antara ketiga stakeholder tadi Pak, TNI, pemerintah, dan masyarakat? Ya, sangat. Jadi saya melihat kecenderungan kita dengan program karya bakti TNI ini justru memicu atau membangkitkan kembali jiwa gotong royong masyarakat. Gotong royong kembali Bapak ya. Karena ya tadi seperti Pak Dandim, masyarakat memang masih ada niatnya untuk kadang-kadang nggak punya wadah untuk mereka melakukan kegiatan yang bersama-sama Pak ya. Ya, dengan masuknya TNI membuka wadah untuk melibatkan masyarakat dengan TNI termasuk dengan pemerintah setempat. Membuat contoh kecilnya membuat gotong royong untuk membersihkan tempat-tempat umum. Ini salah satu pemicu untuk bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa ternyata ketika kita bekerja sama dengan ikhlas melakukan kegiatan pembersihan, itu hasilnya luar biasa. Pas kebetulan kita sudah mencanangkan Kabupaten Bombana ini ada satu program strategis kami yaitu bersih Wonua, berani bersih Wonuaku. Ini salah satu program yang kita buat agar masyarakat menyadari bahwa lingkungan yang bersih itu membawa satu kebahagiaan. Betul. Yang kedua, mengerjakan satu lingkungan ini kan lingkungan kita sama-sama, bukan hanya kepentingan kita pribadi. Sehingga kita berharap masyarakat merasakan ketika membersihkan lingkungan maka itu adalah kepentingan bersama. Dan kita memicu rasa tanggung jawab bersama. Disitulah munculnya kembali kerjasama, jiwa gotong royongnya masyarakat. Dan kehadiran TNI itu salah satu pemicunya. Nah, gitu. Terima kasih untuk Pak Dandim ini luar biasa. Pak Dandim sudah memberikan satu contoh bagi kita semua bahwa ternyata ada hal-hal yang kecil yang tidak diperhatikan oleh pemerintah ketika TNI masuk di situ menjadi satu kegiatan yang bermanfaat sama masyarakat. Nah, ini luar biasa Pak Dandim. Ya. Baik Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Pak Dandim. Saya kembali ke Pak Dandim ini Pak. Ini kalau berbicara masalah program teritorial Bapak, dari semua program teritorial yang selama Bapak memimpin, apa yang paling berkesan? Pada dasarnya semuanya Berkesan Bapak. Karena langsung menyentuh dengan masyarakat.
Oh begitu. Jadi kami tidak bisa pilih mana yang semuanya berkesan karena langsung menyentuh Semuanya. masyarakat. Oh, baik Bapak. Oke. Sebelum mungkin kita tutup segmennya Ya. Bapak, saya kembali ke Bapak Bupati ya Pak ya. Satu kata Bapak, program pembangunan yang paling menyentuh hati? Ya, Apa kira-kira Bapak Bupati? sebenarnya kalau yang menyentuh hati semua program termasuk apa yang dilakukan dengan TNI ini. Ketika itu program langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Oleh masyarakat Itulah yang sangat sendiri. menyentuh hati. Betul. Jadi sebagai closing statement saya bahwa kita bangun desa di Bombana ini, membangun desa, masyarakat desa kita bangun untuk kemajuan desa. Kemudian desa ini terbangun untuk Kabupaten Bombana, Bombana terbangun untuk Indonesia. Nah, itu. Masya Allah, luar biasa Ya, sekali. kita berharap Betul. begitu. Iya betul Pak. Jadi Indonesia bisa maju ketika mulai dari desa, Iya, kabupaten, kecamatan, kabupaten. betul Pak. Kekuatan kita ada di situ. Betul sekali Ya. Bapak, iya. Karena mohon izin Bapak, karena memang sebenarnya kalau berbicara tentang desa ini, Ya. dari desa lah sebenarnya ketahanan pangan ini Ya, betul. lahir Bapak ya. Iya. Kemudian dari desa juga semangat gotong royong terjaga. Ya. Dan ini memang desa merupakan satu kekuatan yang membangun bangsa Bapak ya. Baik, satu lagi Bapak Bupati. Apa harapan Bapak buat generasi muda? Ya, yang pertama harapan saya kepada generasi muda bahwa Bombana ini adalah milik kita. Yang kita kerjakan sekarang ini adalah untuk generasi muda kita yang akan datang. Baik. Ya, tetap menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Kita bantu memberikan fasilitas seadanya yang kita mampu. Tetapi kita berharap pemuda-pemuda kita ini tidak melupakan kampung halaman. Jadi silakan untuk menuntut ilmu, Iya, kemudian jangan lupa kampung halamannya, iya betul. agar masyarakat kita, orang-orang tua kita mengharapkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari luar itu bisa diaplikasikan di Iya, betul daerah sekali. kita. Ya, saya punya keyakinan dengan potensi perikanan dan pertaniannya. Jadi masyarakat kita ini sebenarnya menurut saya kalau gizinya disuplai dengan makanan-makanan yang sehat. Iya. Karena semua masih fresh. Betul sekali Beda Pak Bupati. Iya. orang-orang yang jauh dari itu Iya. makan ikan saja harus ikannya sudah beberapa kali mati. Iya. Kalau kita ini ikannya masih Langsung. goyang-goyang. Iya, masih goyang-goyang Bapak, iya. Berasnya pun masih Alam. fresh semua. Betul sekali Bapak, iya. Sayurnya juga masih fresh Mm-mm. semua. Dan kita berharap dengan gizi yang bagus, kemudian keinginan masyarakat untuk maju yang luar biasa, saya punya keyakinan insya Allah Bombana ini akan maju menjadi satu kabupaten yang bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang maju. Amin. Iya. Baik, mohon izin Pak Bupati, saya kembali ke Pak Dandim lagi nih. Silakan. Pak Dandim, satu kata yang menggambarkan pengabdian TNI Bapak. Ya. Kita sesuai dengan tugas kita Pak, Ya. kita siap membantu dengan pemerintah daerah apa yang menjadi kesulitan di masyarakat, kita siap membantu. Ya. Karena prinsipnya kita dari rakyat Untuk rakyat. untuk rakyat. Ya. Masya Allah. Baik, sebelum kita tutup lagi Ya. Bapak closing yang ini, saya closing segmennya kita Bapak. Saya kembali ke Pak Dandim sebelum ke Ya, Pak silakan. Bupati nih. Pak Dandim, Ya, jika ada satu pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat ini tentang makna pengabdian TNI melalui program teritorial ini, apa yang ingin Bapak titipkan? yang ingin saya sampaikan ya, jadi marilah sama-sama TNI dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, kita sama-sama membangun wilayah Bombana ini senantiasa aman, kondusif untuk menuju ke kemajuan, Pak. Ya. Itu saya. Baik, terima kasih. Boleh izin Pak Bupati? Ya. Apa harapan Bapak agar sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat ini terus melahirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan hingga ke pelosok Bapak? Ya, jadi menurut saya kolaborasi antara
pemerintah daerah dan TNI ini kita tetap lanjutkan, dan memang butuh waktu untuk kita berkolaborasi ini dengan mensinkronkan program. Betul Ya. sekali Bapak. Jadi TNI mengetahui program pemerintah, kemudian pemerintah juga mengetahui program TNI, Iya, kita betul. kolaborasikan, kita saling mengisi. Betul Jadi kita sekali Pak kayak Bupati. puzzle Iya. itu yang mana masih kosong, TNI masuk. Iya, betul. Begitu juga yang TNI yang jadi programnya, terus kemudian belum dikerjakan, pemerintah masih ada kesempatan masuk di situ. Jadi menjadi satu kesatuan, tujuannya Iya. satu, untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Masya Bombayar. Allah. Tujuannya satu saja kita ini. Betul. Jadi apa yang dilakukan TNI melayani masyarakat, begitu juga kami di pemerintah daerah melayani masyarakat. Kita tinggal saling mengisi. Ya. Saling mengisi Bapak ya, dan saling melengkapi Saling Bapak ya. melengkapi. Baik. Aduh, tidak terasa ini Bapak, kita Ya. sudah sampai di penghujung Oke. ini, Ya. penghujung acara pada episode kali ini Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ya. luangkan sama Pak Dandi pun begitu. Mohon izin Bapak, saya mungkin akan mengakhiri segmen kita pada kali ini. Satu kata mungkin dari saya, Erina, bahwa ternyata untuk membangun sebuah daerah itu ternyata harus memiliki kolaborasi antara 3 stakeholder. Pertama tadi pemerintah daerah dengan program dan kebijakannya, kemudian dari TNI dengan program teritorialnya, dan dari masyarakat dengan sikap gotong royongnya. Maka sudah pasti akan aman semua Bapak. Sebagaimana jargonnya Bapak kembali Pak, ketika tiga ini disatukan menjadi satu yang akan tercipta, pasti senyum dan bahagia. Maka dari saya selaku host pada podcast di episode kali ini Bapak, terima kasih atas gagasannya Pak Bupati. Semoga masyarakat kita khususnya Kabupaten Bombayar dimanapun berada menjadi terinspirasi Bapak. Terima kasih mungkin dari saya. Mohon izin Pak Bupati, kita akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.